semua, selamat datang kembali di channel Azhar Movie. Hari ini kita akan membahas The Union tahun 2024, sebuah film laga komedi seru yang menggabungkan aksi intens dan humor cerdas. Film ini dirilis tanggal 16 Agustus 2024 dan telah berhasil mencuri perhatian banyak penonton dengan cerita seru dan penuh kejutan. Kisah seorang pekerja bangunan yang direkrut jadi agen mata-mata The Union yang datang merekrutnya adalah mantan pacarnya di masa lalu. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, langsung kita come on! Di awal film, kita diperlihatkan tim khusus yang tengah sibuk mempersiapkan operasi penyergapan di sebuah hotel mewah di Italia. Operasi ini dipimpin oleh seorang agen tangguh bernama Nick, yang sering dipanggil Faraday. Target mereka adalah seorang agen pengkhianat yang membawa data penting. Sementara itu, di luar gedung, seorang wanita bernama Roxanne sedang berkomunikasi dengan atasannya di markas pusat. Roxanne adalah koordinator lapangan yang memberi komando langsung kepada tim di dalam gedung. Dengan ketegasan dan strategi yang matang, dia memastikan operasi berjalan sesuai rencana. Di dalam gedung, Faraday dan timnya bergerak hati-hati menuju kamar tempat target mereka bersembunyi. Begitu mereka tiba di depan pintu, Roxanne memberikan perintah untuk menyerbu. Tim dengan cepat menerobos masuk mengamankan target dan menemukan sebuah koper yang menjadi pusat misi mereka. Di dalam koper tersebut terdapat sebuah hard drive berisi daftar agen-agen rahasia dari berbagai badan intelijen, termasuk CIA, FBI, dan organisasi lainnya di seluruh dunia. Tim Faraday berhasil menyelesaikan misi tanpa adanya perlawanan. Mereka mengamankan target dan koper berisi hard drive yang sangat penting. Namun operasi ini tidak berjalan mulus sesuai yang direncanakan. Saat tim mulai menarik diri dari lokasi, mereka disergap oleh sekelompok bayangan yang ternyata juga mengincar hard drive tersebut. Konflik intens pun terjadi. Faraday yang menyadari situasi genting mencoba membantu rekan-rekannya, namun hanya dia dan target yang berhasil bertahan dalam kekacauan ini. Saat mereka mencoba melarikan diri, Faraday pun tertembak. Tubuhnya terjatuh ke sungai di dekat hotel. Sementara koper berisi hard drive berhasil dicuri oleh pihak yang tidak diketahui. Di lokasi kejadian, Roxanne tiba terlambat, hanya menemukan jejak kehancuran yang tidak ada tanda-tanda Faraday maupun koper tersebut. Beberapa hari kemudian, cerita berpindah ke kota Jersey. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mike, pekerja bangunan yang membangun jembatan dan berbagai proyek besar lainnya. Kehidupan Mike tampak sederhana dan jauh dari intrik. Di malam harinya, dia bersantai di sebuah kafe bersama teman-temannya, berbicara ringan tentang kehidupan tanpa mengetahui bahwa takdir akan segera menyeretnya ke dalam konflik yang melibatkan organisasi rahasia bernama The Union. Ketika Mike sedang menikmati waktu sendirian, seorang wanita bernama Roxanne Hall tiba-tiba menemui dirinya. Rupanya, mereka adalah teman lama sekaligus mantan kekasih saat SMA. Pertemuan ini membawa nostalgia yang kuat dan mereka pun menghabiskan malam bersama di tempat yang sangat romantis. Mengenang masa-masa indah yang pernah mereka lalui. Dalam percakapan mereka, Roxanne mengungkapkan sesuatu yang membuat Mike bingung. Namun, sebelum ia sempat menanyakan lebih lanjut, suasana berubah drastis. Keesokan harinya, Mike terbangun di sebuah kamar hotel yang asing, tepatnya di London, jauh dari kehidupan di kota Jersey. Masih bingung dengan situasi yang terjadi, Roxanne muncul di hadapannya. Namun sebelum ia mendapat penjelasan, Mike memutuskan untuk pergi keluar mencari jawaban. Di luar, seorang telah menunggunya, Tom Brennan, yang ternyata adalah atasan Roxanne. Tom segera mengajak Mike masuk ke sebuah kendaraan. Tanpa banyak menjelaskan, karena kebingungan dan situasi yang mendesak, Mike memutuskan untuk mengikutinya. Dalam perjalanan, Tom akhirnya membuka fakta mengejutkan. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari organisasi rahasia bernama The Union. Organisasi ini sedang dalam misi besar untuk merebut kembali hard drive berisi daftar identitas agen-agen rahasia CIA, FBI, dan berbagai badan intelijen lainnya yang dicuri oleh kelompok misterius. Tom mengungkapkan alasan mengapa Mike dilibatkan. The Union membutuhkan seseorang yang tidak memiliki keterkaitan dengan dunia Spoins. Seseorang yang namanya tidak tercantum dalam dokumen atau database manapun. Mike, seorang pria biasa dengan masa lalu sederhana, adalah pilihan yang sempurna untuk menyusup dan menyelesaikan misi tanpa menarik perhatian pihak musuh. Setelah dibawa ke markas besar The Union, Mike mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah total. Di markas itu, Tom dan Roxanne menjelaskan situasi yang sebenarnya. Hard drive berisi daftar identitas agen rahasia dari berbagai badan intelijen telah dicuri. Dan dalam waktu 1 minggu, data tersebut akan dilelang di pasar gelap. Jika jatuh ke tangan yang salah, keamanan dunia akan berada dalam bahaya besar. Tom menekankan bahwa The Union membutuhkan seseorang seperti Mike, seseorang tanpa keterkaitan dengan dunia Spoins. Sehingga keberadaannya tidak akan mencurigai bagi para musuh. Mike awalnya menolak keras.
merasa dirinya bukan orang yang tepat untuk tugas sebesar itu. Namun, Tom dan Roxanne memberitahunya bahwa dia tidak punya pilihan lain. Pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga dunia dari ancaman global. Tom kemudian mengejutkan Mike dengan rencana selanjutnya. Dia akan dilatih sebagai agen rahasia dalam waktu hanya 2 minggu. Meskipun tampak mustahil, The Union memiliki fasilitas dan metode pelatihan intensif yang dirancang khusus untuk mencetak agen dalam waktu singkat. Mike merasa terjebak, tidak dapat keluar dari situasi ini dan akhirnya setuju untuk menjalani pelatihan. Hari demi hari, Mike menjalani pelatihan yang berat, baik secara fisik maupun mental. Dari teknik bertarung, penggunaan senjata, hingga strategi intelijen, dia harus melewati ujian yang terus mendorong batas kemampuannya. Roxanne yang ternyata menjadi salah satu mentornya memberikan motivasi yang kuat, mengingatkan Mike bahwa ini adalah kesempatan untuk menjadi seseorang yang jauh lebih berarti. Meskipun pada awalnya ia sering gagal dan merasa tidak mampu, perlahan tapi pasti Mike mulai menunjukkan kemampuan. Semangat bertahan hidup dan keberaniannya membuatnya berhasil menyelesaikan seluruh program pelatihan. 2 minggu kemudian, Mike tidak lagi hanya seorang pekerja bangunan biasa, dia kini adalah agen rahasia yang siap menjalani misi penting. Beberapa hari kemudian, para anggota The Union berkumpul untuk membahas rencana misi selanjutnya. Tom menjelaskan bahwa lelang data rahasia akan dilakukan secara tertutup dan dioperasikan dari jarak jauh menggunakan alat khusus yang disediakan oleh pelelang. Namun untuk mendapatkan alat itu, mereka harus membayarnya dengan harga 5 juta dolar. Alat tersebut adalah kunci untuk menghentikan lelang dan menyelamatkan keamanan global. Misi ini adalah ujian pertama bagi Mike sebagai agen rahasia. Saat hari misi tiba, semua agen The Union telah menempati posisi masing-masing. Mike membawa koper berisi uang 5 juta dolar, menerima tugas untuk melakukan transaksi langsung dengan pelelang. Di lokasi yang telah dijanjikan, seorang pria misterius mendekatinya dan memerintahkan Mike untuk mengikutinya. Sesuai instruksi, Mike diminta mematikan alat komunikasinya, yang membuatnya semakin gugup. Sementara itu, Roxanne yang mengawasi dari kejauhan melihat beberapa orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Dia segera bergerak untuk memastikan keselamatan Mike. Di tengah ketegangan, Mike diarahkan masuk ke sebuah kafe kecil. Sesuai instruksi, dia duduk di kursi yang telah dipesan atas nama dirinya. Tak lama kemudian, sebuah telepon berdering di bawah meja. Saat diangkat, suara dari pelelang misterius terdengar. Memberikan petunjuk selanjutnya, Mike harus pergi ke kamar mandi pria untuk mengambil alat tersebut. Roxanne dan tim lainnya terus memantau situasi, menyadari bahwa para pria mencurigakan mulai mendekati kafe. Roxanne memberi perintah untuk melindungi Mike jika terjadi sesuatu di kamar mandi. Mike menemukan alat lelang yang disembunyikan di salah satu bilik. Transaksi berhasil dilakukan, dan Mike segera meninggalkan lokasi dengan alat tersebut. Namun, tak lama setelah keluar dari kafe, Roxanne memberi perintah mendadak kepada Mike. Dia harus segera menyelamatkan alat lelang itu karena kelompok misterius telah mengetahui keberadaannya. Sementara anggota The Union lainnya berusaha menghabisi para penyerang. Mike menghadapi situasi kritis. Dalam sebuah gang sempit, dia terpojok oleh musuh. Situasi berubah ketika serangan mendadak terjadi. Alat lelang jarak jauh yang dia bawa terjatuh di dalam genangan air. Mike berusaha melindungi dirinya, tetapi dia tetap terpojok dan nyaris kehilangan nyawanya. Di saat kritis, Roxanne muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dengan keahlian dan keberaniannya, Roxanne melumpuhkan musuh dan mereka berdua segera melarikan diri ke markas The Union. Namun sesampainya di sana, kabar buruk menanti mereka. Microchip dalam alat lelang yang jatuh ke air ternyata rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Hal ini berarti mereka tidak bisa mengikuti lelang dan yang lebih buruk lagi, kehilangan kesempatan untuk merebut kembali hard drive berisi data identitas agen-agen rahasia di seluruh dunia. Dalam suasana tegang, Tom dan tim berdiskusi mencari solusi. Roxanne akhirnya mengusulkan langkah ekstrim, mencuri microchip dari para peserta lelang lainnya. Meskipun berisiko tinggi, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan lelang dan menyelamatkan keamanan internasional. Setelah pertimbangan singkat, seluruh tim sepakat untuk menjalankan misi tersebut. Rencana dimulai dengan Mike dan Roxanne yang bergerak menyusup ke lokasi para peserta lelang.
Sementara agen lain mengawasi dari sebuah mobil SUV yang dilengkapi teknologi pengawasan canggih. Dengan strategi yang matang, satu persatu penghuni rumah tempat microchip disimpan berhasil dilumpuhkan tanpa menimbulkan perhatian. Sementara itu, agen yang mengawasi mereka dari dalam mobil SUV mendapati masalah pada layar monitornya. Tampilan di layar tiba-tiba berpindah ke dalam rumah, memperlihatkan salah seorang dari mereka yang terlihat berusaha melarikan diri, namun orang tersebut bergerak ke arah yang mencurigakan. Tak lama kemudian, perangkat pemantauan di SUV menampilkan sebuah gambar yang membuat sang agen terkejut. Gambar itu menunjukkan lokasi markas di Union. Menyadari betapa genting situasinya, ia segera berusaha menghubungi markas pusat untuk memberi peringatan bahwa keberadaan mereka telah diketahui. Berlari ke tempat yang lebih tinggi untuk memastikan kondisi markas. Ia hanya bisa menyaksikan segalanya terlambat, dan markas mereka hancur dalam sebuah ledakan besar. Singkat cerita, Tom dan anggota tim lainnya berhasil selamat dari ledakan tersebut. Mereka segera berkumpul di markas baru yang masih seadanya. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tanpa membuang waktu, mereka menyusun rencana untuk menyusup ke dalam acara lelang rahasia. Sementara Tom dan timnya tetap di markas. Mereka fokus melacak lokasi lelang online yang akan segera dimulai. Namun keadaan semakin rumit dengan kemunculan pihak CIA yang selama ini mendanai operasi di Union. CIA datang untuk memastikan dua hal: mendapatkan kembali intelijen yang dicuri dan mengungkap identitas pelelang misterius yang dikenal sebagai Queen. Jika The Union gagal menyelesaikan masalah ini, CIA mengancam akan membubarkan organisasi tersebut. Akhirnya lelang pun dimulai. Terlihat suara yang mengatur jalannya lelang dari radio mereka. Langsung melacak posisi berada antara Mike dan Rox yang sudah siap meluncur dengan motornya untuk menangkap Queen. Tawar-menawar terus berlangsung, sementara lokasi Queen terus mereka lacak. Akhirnya terdeteksi bahwa Queen berada di bagian timur. Mike dan Rox langsung tancap gas menuju lokasi tersebut. 150. 300. Sementara itu, terlihat seorang wanita cantik sedang bernegosiasi di depan laptopnya. Suasana semakin tegang saat Queen menyerahkan hard drive intelijen tersebut yang berisi informasi penting. Tanpa perlawanan, Queen membawa mereka menuju tempat penyimpan hard drive tersebut. Sesampainya di lokasi, Queen menyerahkan hard drive kepada Roxanne yang langsung memeriksa isinya. Setelah dicek dan semuanya terbukti benar, mereka pun berniat untuk pergi. Namun mereka dikejutkan dengan ketukan pintu dari luar. Betapa terkejutnya Rox ketika dia membuka pintu dan menemukan Faraday berdiri di depannya. The Union dalam bahaya, ujar Faraday. Padahal di awal film, Faraday telah tertembak dan mayatnya jatuh ke dalam sungai. Faraday menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak mati saat penembakan itu terjadi. Dia terbawa arus ke pinggir pantai dan berhasil selamat. Faraday sengaja tidak memberitahu Rox dan yang lainnya bahwa dia masih hidup karena saat itu misi sedang berlangsung. Ada seorang pengkhianat di dalam organisasi. Faraday kini mencari pengkhianat tersebut untuk melindungi sisa dana dan intelijen yang masih aman. Ketika ditanya siapa pengkhianat itu, Faraday menjawab dengan tegas, dia adalah Tom Brown, pimpinan The Union. Faraday memperingatkan Roxanne agar tidak menyerahkan hard drive Intel kepada Tom Brennan, karena di dalamnya terdapat bukti kejahatan yang melibatkan Tom. Faraday juga menyarankan agar hard drive tersebut diserahkan langsung ke pihak CIA. Dia menawarkan untuk mengatur penjemputan di sebuah jembatan esok harinya. Rox dan Mike akhirnya sepakat mengikuti saran Faraday. Esok harinya, mereka sudah berdiri di atas jembatan menunggu perwakilan CIA datang untuk mengambil hard drive yang mereka bawa. Tak lama, telepon Roxanne berdering. Ternyata Faraday yang menelpon, namun suara di telepon itu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Faraday mengakui bahwa ia telah berbohong. Dia dan Queen sebenarnya telah bekerja sama. Lebih buruknya lagi, Faraday mengatakan bahwa hard drive yang Rox pegang telah ditukar sebelumnya di rumah Queen. Sebelum Roxanne sempat bereaksi, anggota CIA tiba-tiba mengepung mereka. Kini mereka dianggap sebagai pengkhianat. Dalam situasi yang mendesak, Roxanne memberi aba-aba kepada Mike untuk mengikutinya. Mereka berlari menuju bagian bawah jembatan. Saat kepala CIA memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan sebuah kapal tongkang yang melintas di bawah, mengira Roxanne dan Mike berada di atas kapal tersebut. Keduanya berhasil lolos tanpa terdeteksi. Setelah selamat, Roxanne mengungkapkan rencana cadangannya kepada Mike.
Dia menjelaskan bahwa di rumah Quinn, dia telah memasang pelacak pada tubuh Faraday. Saat ini pelacak menunjukkan lokasi Faraday di Istria, sebuah semenanjung di perbatasan antara Kroasia dan Slovenia. Dengan status mereka sebagai buronan internasional, Roxanne dan Mike harus berpikir cepat. Mereka memutuskan untuk menyusup ke sebuah kontainer kargo di bandara barang yang akan dikirim ke Istria. Singkat cerita, mereka berhasil memasuki kontainer dan memulai perjalanan baru untuk mengejar Faraday. Kali ini di tanah Eropa. Tak lama kemudian, pesawat yang membawa Roxanne dan Mike menuju istana pun berangkat. Sementara itu, Tom Brennan, pimpinan The Union, ditahan di kantor CIA atas tuduhan sebagai dalang pengkhianatan yang melibatkan Roxanne dan Mike. Namun kebenaran di balik pengkhianatan ini masih diselimuti misteri. Setibanya di Istria, Mike segera menunjukkan keahliannya dengan mencuri sebuah mobil untuk digunakan selama mereka berada di sana. Tanpa membuang waktu, Roxanne menggunakan GPS untuk melacak lokasi Faraday. Setelah koordinat yang diketahui, mereka langsung tancap gas menuju tempat persembunyian Faraday. Di tengah kota Istria, Faraday dan Quinn terlihat sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, orang yang mereka tunggu akhirnya datang. Ternyata mereka sedang bernegosiasi dengan mafia yang ingin membeli hard drive Intel. Transaksi pun berlangsung cepat, namun tiba-tiba Roxanne muncul di tengah mereka. Mengacaukan rencana Faraday, Mike yang mengintai dari kejauhan dengan motor tuanya bersiap membantu. Roxanne menuntut Faraday menyerahkan diri dan mengembalikan hard drive tersebut, namun situasi berubah menjadi kacau ketika Faraday secara mendadak melarikan diri sambil membawa hard drive. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Roxanne mengejar Faraday dengan gigih, tetapi Faraday berhasil meloloskan diri lagi. Sementara itu, Mike harus menghadapi dua orang mafia yang mengejarnya. Dengan keahliannya, Mike berhasil menjatuhkan mereka, namun sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depannya dan salah satu musuh bersiap untuk menembaknya. Dalam kondisi terdesak, Mike memutuskan untuk kabur. Para musuh mengejarnya dan konfrontasi fisik pun tak dapat dihindari. Here. Come and get it. Come on. You want it? Aksi saling serang terjadi dengan intensitas tinggi. Mereka berhasil melawan balik. Ketika Mike terpojok dan hampir kalah, untunglah Roxanne datang tepat waktu untuk membantunya. Mereka berdua menghadapi musuh yang terus berdatangan. Pertempuran berlangsung sengit hingga akhirnya semua musuh berhasil mereka kalahkan. Namun ketegangan belum usai, tiba-tiba Faraday muncul dan menyandra Roxanne, menuntut Mike untuk menyerahkan hard drive Intel sebagai gantinya. Mike yang tidak ingin membahayakan Roxanne terpaksa meletakkan pistolnya dan bersiap menyerahkan hard drive tersebut. Tetapi saat Faraday lengah, sebuah mobil melaju kencang dari belakangnya. Roxanne memanfaatkan momen ini untuk meloloskan diri. Situasi menjadi kacau. Faraday melarikan diri dengan sebuah mobil biru, sementara Roxanne merebut mobil orange untuk mengejarnya. Di sisi lain, Mike berusaha kabur, tetapi ia justru terjebak di bagasi mobil bos mafia yang ikut terlibat dalam pengejaran. Bos mafia terus mengejar membawa Mike yang terkurung di dalam bagasi. Ketika mobil mafia itu mengalami kecelakaan, Mike berhasil keluar dari bagasi dan langsung melawan bos mafia tersebut. Setelah mengalahkannya, Mike segera bergabung kembali dengan Roxanne dalam mengejar Faraday. Roxanne terus berusaha memperlambat laju mobil Faraday. Usahanya berhasil memungkinkan Mike untuk mendekati mobil Faraday. Di sebuah tikungan tajam, mobil Mike kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Roxanne yang melihat mobil Mike hancur sempat merasa kehilangan, namun beberapa saat kemudian Mike muncul dalam kondisi selamat. Meskipun dengan beberapa luka ringan, tanpa membuang waktu mereka melanjutkan pengejaran. Faraday akhirnya tiba di tepi danau dan hard drive Intel di tangannya. Dia menunggu kapal cepat yang akan menjemputnya, namun suara mobil Roxanne yang mendekat mengganggu rencananya. Tanpa ragu, Faraday menembaki mobil Roxanne dan Mike. Roxanne yang berada di kursi pengemudi memberi kode pada Mike untuk melompat keluar. Tetapi pintu Mike macet yang membuatnya terjebak di dalam mobil. Roxanne keluar dari mobil dengan pistol terhunus. Faraday mencoba membujuk Roxanne menawarkan kerjasama untuk menjual hard drive bersama-sama. Namun Roxanne tidak termakan rayuan itu. Melihat Roxanne tidak terpengaruh, Faraday mengangkat pistolnya untuk menembak. Tapi sebelum Faraday bisa menarik belatuk, Roxanne lebih cepat. Dia melepaskan tembakan tepat sasaran, mengakhiri hidup Faraday. Dengan Faraday yang kini tewas, Roxanne dan Mike berjalan dengan santai meninggalkan tubuh Faraday yang mengambang.
Tak lama setelah kejadian itu, di pesta pernikahan seorang teman, Roxanne dan Mike kembali bertemu. Mereka bersenang-senang di tempat itu, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian merasa terhibur, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya.